Saat aku sedang masak sup di dapur, tiba-tiba ibu mertua melempar kepalaku dengan sendok sup besar. Masakan apa ini? Seperti muntahan kucing. Dasar wanita tak berguna? Teriaknya. Suamiku malah hanya diam dan menaikkan volume TV. Pura-pura tidak mendengar apa-apa. 5 menit kemudian, suara benturan keras mengguncang dapur. Suami dan ibu mertua berlari masuk. Mereka semua terdiam membeku melihat apa yang telah kulakukan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Asap tipis mengepul dari panci perak di atas kompor. Naura mengaduk cairan kental di dalamnya. Aroma kaldu ayam dan rempah-rempah memenuhi dapur yang luas dan modern. Hijab sederhana yang dikenakannya terasa sedikit lembab di tengkuk karena uap panas, tapi Naura sudah terbiasa. Ia sedang memasak sup krim ayam, makanan kesukaan Arkan, suaminya. Seharusnya ini menjadi makan malam yang tenang. Seharusnya. Tapi ketenangan adalah barang langka di rumah ini. Rumah yang seharusnya menjadi surganya, namun terasa lebih seperti neraka yang dingin dan berkilau. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa dari acara komedi di televisi. Arkan sedang bersantai di sana, kakinya di atas meja kopi. Naura menghela napas pelan, berusaha mengabaikan rasa lelah yang menjalar di punggungnya. Ia baru saja pulang bekerja, namun ia tidak bisa langsung beristirahat. Ibu Widya, ibu mertuanya, menuntut untuk dilayani. Sejak Ibu Widya pindah tinggal bersama mereka 3 tahun lalu, hidup Naura berubah. Setiap hari adalah ujian kesabaran. Setiap gerakannya diawasi, setiap tindakannya dikomentari. Naura mencoba menelan semua itu demi Arkan. Ia mencintai suaminya. Setidaknya, ia mencintai sosok Arkan yang dulu ia kenal, sebelum ibunya datang dan meracuni pikiran pria itu. Terdengar langkah kaki berat mendekat. Naura tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Hawa di dapur mendadak terasa lebih dingin. Ibu Widya berdiri di ambang pintu, kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya yang dipenuhi kerutan selalu tampak masam, seolah baru saja mencium bau busuk. Matanya menatap tajam ke arah Naura, lalu beralih ke panci sup. "Masak apa kamu?" tanyanya, suaranya tajam dan menusuk. "Sup krim ayam, Ibu," jawab Naura lembut, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Ia mengambil mangkuk kecil, berniat memberikan mertuanya untuk mencicipi. Ibu Widya berjalan mendekat. Ia tidak menunggu Naura menyajikan. Wanita tua itu meraih sendok sup besar berbahan baja tahan karat yang tergeletak di meja. Ia mencelupkannya ke dalam panci, mengambil sedikit kuah, lalu menyeruputnya dengan suara keras. Wajahnya langsung mengernyit jijik. "Hambar, terlalu kental. Ini sup atau lem?" hardiknya. "Saya bisa tambahkan sedikit air kaldu, Ibu, dan garamnya." Belum selesai Naura berbicara, sebuah benturan keras menghantam sisi kepalanya. Naura terhuyung, rasa sakit yang tajam dan berdenyut langsung menjalar. Panci kecil di tangannya jatuh berdebam ke lantai marmer, pecahannya berhamburan. Sendok sebesar itu, yang baru saja digunakan Ibu Widya, kini tergeletak di lantai dekat kaki Naura. Sup panas yang tersisa di sendok itu mengotori lantai dan sedikit mengenai hijabnya. Naura memegangi kepalanya yang pusing. Dunia terasa berputar. "Masakan apa ini seperti muntahan kucing? Dasar wanita tak berguna," teriak Ibu Widya. Suaranya melengking, memenuhi ruangan. "Menikah dengan anakku cuma bisa jadi beban. Tidak bisa masak, tidak bisa apa-apa. Cuma bisa menghabiskan uang Arkan." Naura menatap mertuanya, rasa perih di pelipisnya bercampur dengan rasa sakit yang jauh lebih dalam di hatinya. Hinaan itu sudah biasa ia dengar. Tapi lemparan sendok sup ini adalah sesuatu yang baru. Sebuah batas telah dilewati. "Ibu, kenapa Ibu melempar saya?" tanya Naura, suaranya bergetar. "Karena kamu pantas mendapatkannya. Kamu pemalas. Tidak becus." Dari ruang tamu, suara tawa dari televisi tiba-tiba terdengar lebih keras. Sangat keras. Arkan telah menaikkan volume suaranya. Pria itu pura-pura tidak mendengar. Ia sengaja mengabaikan teriakan ibunya dan suara debaman tadi. Ia memilih untuk bersembunyi di balik suara bising acara komedi, membiarkan istrinya dihina dan disakiti secara fisik di dapurnya sendiri. Sesuatu di dalam diri Naura putus. Benang kesabaran terakhir yang selama ini ia pegang erat-erat, kini putus begitu saja. Rasa sakit di kepalanya hilang, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia menatap Ibu Widya, yang masih mengomelinya dengan kata-kata kasar.
Ia mendengar suara televisi yang meraung-raung dari ruang tamu. Ia melihat pecahan mangkuk di lantai. Ia melihat sup yang ia masak dengan susah payah kini tumpah sia-sia. Selama 3 tahun, ia diam. Ia menahan diri. Ia mencoba menjadi istri dan menantu yang baik. Ia mengalah, meminta maaf bahkan ketika ia tidak salah, dan menangis diam-diam di kamar mandi. Semua demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ternyata hanya ilusi. Suaminya, pria yang berjanji akan melindunginya, baru saja menunjukkan bahwa Naura tidak ada harganya sama sekali. Naura berhenti memegangi kepalanya. Ia berdiri tegak. Matanya yang biasanya lembut kini menatap Ibu Widya dengan tatapan yang belum pernah dilihat wanita tua itu. Tatapan dingin dan kosong. "Apa kamu lihat-lihat? Mau melawan kamu?" bentak Ibu Widya, sedikit terkejut melihat perubahan sikap Naura. Naura tidak menjawab. Ia berbalik, berjalan keluar dari dapur, melewati ruang tamu. Arkan meliriknya sekilas dari balik sofa, matanya bertemu dengan mata Naura. Arkan cepat-cepat membuang muka, kembali fokus pada layar televisi, pura-pura sangat tertarik pada lelucon yang sedang ditampilkan. Naura terus berjalan. Ia tidak pergi ke kamar untuk menangis. Ia berjalan lurus ke gudang kecil di sebelah garasi, tempat Arkan menyimpan perkakasnya. Tangannya meraih sebuah benda berat dengan gagang kayu. Sebuah palu godam. Palu besar yang biasa digunakan untuk proyek renovasi kecil. Naura mencengkeram gagang kayu itu erat-erat. Ia berjalan kembali ke dapur. 5 menit telah berlalu sejak sendok sup itu menghantam kepalanya. Ibu Widya masih di dapur, mengomel sambil membersihkan sisa sup di sendok besar itu, mungkin berniat menggunakannya lagi. "Anakku itu terlalu baik. Harusnya dia memilih wanita." Suara Ibu Widya terputus. Ia melihat Naura masuk kembali ke dapur, membawa palu godam. Mata Ibu Widya membelalak ngeri. "Naura, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila." Naura tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan lurus ke pulau dapur. Benda itu adalah pusat dapur, terbuat dari satu lempengan marmer impor utuh berwarna putih dengan guratan abu-abu. Benda itu berharga ratusan juta. Itu adalah kebanggaan Ibu Widya. Wanita tua itu sering memamerkannya pada teman-teman arisannya, mengatakan bahwa Arkan yang membelikannya. Naura mengangkat palu godam itu tinggi-tinggi. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkannya ke tengah-tengah meja marmer. Suara benturan yang memekakan telinga mengguncang seluruh rumah. Jauh lebih keras dari suara televisi Arkan. Suara marmer tebal yang retak dan pecah terdengar mengerikan. "Tidak, Aak," jerit Ibu Widya. Naura mengangkat palu itu lagi. Dan lagi. Dan lagi. Ia menghancurkan marmer itu tanpa ampun. Setiap hantaman adalah perwujudan dari setiap hinaan, setiap air mata, dan setiap detik pengabaian yang ia terima. Pecahan marmer beterbangan. Debu putih memenuhi udara. Ia tidak berhenti sampai pulau dapur yang indah itu hancur berkeping-keping, tidak berbentuk lagi. Suara televisi di ruang tamu mati mendadak. Langkah kaki Arkan berlari panik. "Naura, apa yang terjadi?" Arkan berlari masuk ke dapur, diikuti oleh Ibu Widya yang sudah menangis histeris di ambang pintu. Keduanya terdiam membeku. Mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dapur mereka, jantung rumah mereka, hancur. Dan di tengah-tengah kehancuran itu, berdiri Naura. Hijabnya sedikit miring, ada noda sup di pipinya, dan tangannya masih mencengkeram palu godam. Ia bernapas terengah-engah, bukan karena lelah, tapi karena luapan emosi yang akhirnya menemukan jalan keluar. Kamu sudah gila, Naura?" teriak Arkan, matanya melotot tidak percaya pada puing-puing marmer yang harganya setara dengan mobil mewah. "Kamu akan membayar semua ini." Ibu Widya menunjuk-nunjuk Naura. "Gila. Wanita gila. Anakku, lihat istrimu. Dia kesurupan. Dia menghancurkan rumah kita." Naura akhirnya menurunkan palu itu. Ia menatap Arkan, lalu menatap Ibu Widya. Tawa kecil yang kering dan dingin keluar dari bibirnya. Tawa yang membuat bulu kuduk Arkan dan Ibu Widya berdiri. "Membayar?" ulang Naura, suaranya serak namun mantap. "Membayar pakai uang siapa? Arkan? Uangmu? Rumah kita?" Naura beralih menatap Ibu Widya. "Rumah siapa yang ibu maksud?" Arkan dan Ibu Widya saling berpandangan, bingung dengan pertanyaan Naura. Mereka masih terlalu kaget dengan kehancuran di depan mereka. Naura melemparkan palu godam itu ke lantai. Suara denting logam menghantam keramik terdengar nyaring. Ia berjalan melewati mereka berdua, sengaja menyenggol bahu Arkan. Ia tidak peduli lagi. "Kalian bilang aku tidak berguna," kata Naura sambil terus berjalan menuju ruang kerja di lantai atas.
Kalian bilang aku hanya beban. Arkan dan Ibu Widya mengikuti di belakangnya, masih berteriak. Naura, jelaskan ini. Kamu harus ganti rugi, seru Arkan. Kita panggil polisi, Arkan. Penjarakan dia, timpal Ibu Widya. Naura tidak peduli. Ia terus berjalan. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Babak penderitaannya sudah berakhir. Babak pembalasan dendamnya baru saja dimulai. Naura membuka pintu ruang kerjanya. Ruangan itu rapi, kontras dengan kekacauan yang baru saja ia ciptakan di lantai bawah. Arkan dan Ibu Widya berhenti di ambang pintu, tidak berani masuk. Mereka melihat Naura berjalan tenang ke arah lemari arsip kayu jati yang kokoh. Ia membuka laci yang terkunci, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Ia memegang map itu di dadanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Inilah senjatanya, sesuatu yang sudah ia siapkan sejak lama, untuk berjaga-jaga jika hari ini tiba. Dan hari ini telah tiba. Apa itu? Apa yang kamu ambil? Tanya Arkan, nadanya cemas. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Naura berbalik. Wajahnya tenang sekali. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada kelegaan yang dingin. Ia berjalan keluar dari ruang kerja, kembali menuruni tangga. Arkan dan Ibu Widya mengikutinya seperti dua anjing yang kebingungan. Ia kembali ke dapur. Puing-puing marmer masih berserakan. Naura berjalan ke tumpukan terbesar, lalu melemparkan map biru itu ke atasnya. Kamu tanya aku akan bayar pakai uang siapa? Arkan? Kata Naura, suaranya bergema di dapur yang hancur. Kamu tanya ini rumah siapa? Ibu? Ibu Widya maju, mencoba bersikap galak lagi. Tentu saja ini rumah anakku. Arkan bekerja keras untuk membeli ini semua. Naura tertawa lagi, kali ini lebih keras. Bekerja keras? Arkan? Jangan buat aku tertawa. Naura menunjuk map biru di atas puing marmer. Buka. Baca. Arkan ragu-ragu. Ia melangkahi pecahan marmer, mengambil map itu. Ia membukanya. Matanya bergerak cepat membaca lembar pertama. Lalu lembar kedua. Wajahnya yang tadi marah kini berubah pucat. Sangat pucat. Ini tidak mungkin, desis Arkan. Tangannya mulai gemetar. Apa itu? Nak? Apa yang ditulis wanita gila ini? Desak Ibu Widya, mencoba merebut kertas-kertas itu. Arkan tidak bisa bicara. Ia hanya menatap Naura dengan pandangan ngeri. Naura yang menjawab. Itu adalah akta jual beli rumah ini. Itu adalah sertifikat tanah. Itu adalah bukti pembayaran lunas. Dan coba lihat, kata Naura sambil mendekat dan menarik satu lembar kertas dari tangan Arkan. Nama siapa yang ada di sini? Naura menunjukkannya di depan wajah Ibu Widya. Naura Almira. Namaku. Bukan nama Arkan. Bukan nama Ibu Widya. Ibu Widya memicingkan matanya, membaca nama itu. Rahangnya jatuh. Bohong. Ini pasti palsu. Kamu menipu anakku. Palsu. Naura tersenyum sinis. Silakan cek ke notaris manapun. Rumah ini, Naura merentangkan tangannya, semua perabotan di dalamnya, 2 mobil di garasi, bahkan sendok sup yang ibu lemparkan ke kepala saya tadi, semuanya saya beli lunas. Dengan uang saya sendiri. Uang warisan dari almarhum ayah saya. Kebenaran itu menghantam Arkan dan Ibu Widya seperti palu godam yang menghancurkan marmer tadi. Saya membelinya 3 bulan sebelum kita menikah, Arkan. Saat kamu masih merengek pada orang tuamu untuk membayar uang muka apartemen kecil. Saya membelinya tunai. Saya bodoh, saya terlalu cinta. Saya setuju saat kamu bilang kita harus bilang ke semua orang kalau ini rumahmu, agar kamu terlihat hebat sebagai kepala keluarga. Arkan mundur selangkah. Naura, sayang, aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Salah paham? Naura memandangnya tajam. Salah paham kalau selama 3 tahun kalian hidup menumpang padaku? Salah paham kalau kalian memakai mobilku? Salah paham kalau kalian makan dari uangku? Sementara gaji kamu hanya cukup untuk membeli kopi dan rokokmu. Jaga mulutmu, Naura, bentak Arkan, mencoba mengembalikan wibawanya, tapi suaranya goyah. Kenapa? Malu? Tantang Naura. Kamu malu karena kenyataannya kamu adalah seorang benalu? Dan ibu? Naura menoleh ke Ibu Widya yang kini terdiam. Ibu adalah induk benalu itu. Menghina saya di rumah saya sendiri. Makan makanan yang saya beli dengan uang saya. Lalu melempar saya dengan sendok yang juga saya beli. Ibu Widya mencoba membela diri. Tapi Arkan tetap suamimu. Apa yang jadi milikmu,
jadi miliknya juga. Hukum macam apa itu? Hukum rimba buatan ibu? Naura menggeleng. Saya tidak sebodoh itu. Ayah saya memastikan saya terlindungi. Kami punya perjanjian pranikah. Semua aset yang saya miliki sebelum menikah, tetap menjadi milik saya. Dan rumah ini adalah salah satunya. Keheningan total melanda dapur. Hanya terdengar suara napas mereka yang terengah. Arkan menatap istrinya seolah baru pertama kali melihatnya. Wanita lembut berhijab yang selalu menunduk dan berkata, "Iya, kini telah hilang." Tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi. Arkan dan Ibu Widya tersentak kaget. "Siapa itu?" tanya Arkan panik. "Kamu panggil polisi?" "Bukan," kata Naura tenang. "Saya memanggil pengacara saya. Dan beberapa petugas keamanan." Naura berjalan santai ke pintu depan dan membukanya. Seorang pria parubaya berkacamata, mengenakan setelan jas rapi, masuk. Di belakangnya, berdiri dua pria berbadan tegap mengenakan seragam satpam berwarna biru tua. "Selamat malam, Ibu Naura," sapa pria berkacamata itu, suaranya tenang dan profesional. Matanya melirik sekilas ke arah dapur yang hancur, tanpa menunjukkan keterkejutan. "Sesuai instruksi Anda." "Pengacara?" Arkan menatap pria itu dengan ngeri. "Satpam? Apa maksud semua ini, Naura?" Pria berkacamata itu, Pak Darmin, berjalan ke tengah ruang tamu. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan selembar surat. "Selamat malam, Tuan Arkan, Ibu Widya," kata Pak Darmin. "Saya Darmin, pengacara Ibu Naura. Saya di sini untuk menyerahkan surat ini secara resmi." Pak Darmin menyerahkan surat itu kepada Arkan. Arkan membacanya. Matanya membelalak. "Surat perintah pengosongan?" bisik Arkan tidak percaya. "Benar," sahut Naura dari belakangnya. "Kalian bukan lagi penghuni rumah ini. Kalian adalah tamu yang tidak diundang." "Kamu tidak bisa melakukan ini," jerit Ibu Widya. "Ini rumah anakku. Kami tidak akan pergi." Ibu Widya mencoba menerjang Naura, tapi dua petugas keamanan itu langsung bergerak. Mereka berdiri menghalangi Ibu Widya, postur mereka tegap dan mengintimidasi. "Ibu, mohon tenang," kata salah satu petugas. "Kalian punya waktu 1 jam," kata Naura, suaranya sedingin es. "Kemasi barang-barang pribadi kalian. Pakaian, sikat gigi, apapun yang kalian beli dengan uang kalian sendiri. Jika ada." "Naura, tolong jangan begini, sayang," Arkan mencoba taktik lamanya. Ia mencoba memegang tangan Naura. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ibu sedang stres. Aku minta maaf atas nama ibu. Aku." Naura menepis tangan Arkan dengan kasar. "Jangan panggil aku, sayang. Jangan sentuh aku. 3 tahun aku menunggu kamu membicarakannya baik-baik. 3 tahun aku menunggu kamu membelaku. 5 menit yang lalu, kamu punya kesempatan. Kamu lebih memilih mengeraskan suara televisi daripada menolong istrimu yang baru saja dilempar sendok. Kamu sudah memilih, Arkan." Wajah Arkan memucat teringat tindakannya tadi. 1 jam, ulang Naura. "Setelah itu, Pak Darmin akan mengajukan gugatan cerai atas namaku besok pagi. Dan dua bapak ini," Naura menunjuk ke arah satpam, "akan dengan senang hati mengantar kalian keluar dari gerbang. Dengan paksa, jika perlu." Ibu Widya akhirnya sadar ini bukan gertakan. Ia terduduk lemas di sofa. Semua kemewahan yang ia banggakan, semua status sosial yang ia pamerkan, lenyap dalam sekejap. "Ayo, Arkan. Kemasi barangmu," kata Naura. "Atau kamu mau keluar dari sini hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu?" Arkan menatap Naura dengan campuran antara benci, takut, dan syok. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia kalah telak. Sementara mereka berdua panik dan kebingungan, Naura berjalan kembali ke dapur. Ia melihat puing-puing marmer itu. Ia tidak menyesal. Itu adalah harga yang pantas untuk sebuah kebebasan. Saat ia melihat Ibu Widya dan Arkan berlari ke kamar mereka untuk mengemasi barang, Naura tersenyum tipis. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Saat mereka panik, Naura menangkap percakapan singkat di antara mereka. Sebuah bisikan panik dari Arkan kepada ibunya. "Ibu, bagaimana dengan barang itu? Masih ada di brankas. Kita harus mengambilnya." Naura mengerutkan kening. "Brankas? Brankas yang mana?" Setahunya, hanya ada satu brankas di ruang kerja. Dan itu brankas miliknya. 1 jam. Waktu terasa berjalan begitu cepat bagi Arkan dan Ibu Widya, namun terasa begitu lambat bagi Naura. Naura duduk dengan tenang di sofa ruang tamu.
Ia tidak lagi memegang palu. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Di sebelahnya, Pak Darmin duduk tegak, tas kerjanya di sisinya. Dua petugas keamanan berdiri mengapit pintu utama. Postur mereka tegap dan tidak terintimidasi oleh suasana tegang di rumah itu. Dari lantai atas, terdengar suara gaduh. Suara laci dibanting, pintu lemari digeser paksa, dan langkah kaki yang berlari terburu-buru. Arkan dan ibunya sedang mengemasi barang-barang mereka. Di dalam kamar utama, kamar yang dulu dibagi Naura dengan Arkan, kekacauan terjadi. Ibu Widya membongkar lemari pakaian Naura, menarik keluar kotak-kotak perhiasan. Ini semua anakku yang beli. Kamu bilang ini hadiah untukku, teriak Ibu Widya, lebih kepada dirinya sendiri, sambil memasukkan kalung dan gelang ke dalam tas tangannya. Ibu, jangan ambil barang Naura. Dia bisa menuntut kita pencurian, seru Arkan panik. Ia sedang sibuk memasukkan kemeja-kemeja bermereknya ke dalam koper besar. Ia tidak peduli lagi soal kerapian. Ia hanya ingin mengambil sebanyak mungkin. Pencurian apa? Ini hak anakku. Dia sudah menafkahi wanita tidak berguna itu. Ibu Widya beralih ke meja rias, menyapu parfum-parfum mahal ke dalam tasnya. Arkan menjambak rambutnya frustrasi. Pikirannya buntu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita lemah lembut yang selama ini ia injak-injak, wanita yang selalu menangis jika dibentak, kini berubah menjadi singa betina yang siap menerkam. Ia tidak menyangka Naura punya senjata semematikan ini. Perjanjian pranikah? Rumah atas namanya? Selama ini ia mengira Naura adalah gadis kaya yang bodoh dan polos, mudah dikendalikan oleh cinta. Ternyata ia salah besar. Naura, atau mungkin almarhum ayahnya, jauh lebih pintar dari yang ia duga. Waktu tersisa 30 menit. Arkan tahu ia harus mencoba satu kali lagi. Rayuan adalah senjata andalannya. Ia berlari menuruni tangga. Ia melihat Naura di sana, duduk seperti seorang ratu di singgasananya. Naura? Panggil Arkan, suaranya dibuat serak dan penuh penyesalan. Naura mengangkat kepalanya. Matanya menatap Arkan, dingin dan tak terbaca. Ia tidak mengatakan apa-apa. Arkan berlutut di depan Naura. Ia mengabaikan tatapan Pak Darmin dan dua satpam. Ia mencoba meraih tangan Naura, tapi Naura menarik tangannya lebih dulu. Arkan tidak menyerah. Sayang, tolong jangan begini, lirih Arkan. Aku tahu aku salah. Aku salah besar. Aku seharusnya membelamu. Tapi kamu tahu ibu seperti apa. Aku hanya tidak ingin memperkeruh suasana. Naura masih diam. Aku cinta sama kamu, Naura. Sangat cinta, lanjut Arkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia adalah aktor yang hebat. Semua ini karena ibu. Ibu yang terus meracuni pikiranku. Ibu yang memaksaku untuk bersikap keras padamu. Jauh di dalam hatiku, aku menderita setiap kali melihatmu dimarahi. Benarkah? Suara Naura akhirnya terdengar. Tenang, namun menusuk. Kamu begitu menderita. Sampai-sampai kamu harus mengeraskan volume televisi agar tidak mendengar penderitaanmu sendiri. Kata-kata itu menghantam Arkan telak. Ia tidak bisa menjawab. 3 tahun, Arkan, kata Naura. Bukan 3 hari. 3 tahun aku menahan hinaan. 3 tahun aku berharap suamiku akan membelaku. Sekali saja. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Kamu selalu memilih ibumu. Kamu selalu memilih kenyamananmu sendiri. Kamu bersembunyi di balik ibumu seperti anak kecil. Aku akan berubah, Naura. Aku janji. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita usir ibu. Kita hidup berdua saja. Seperti dulu, mohon Arkan. Tidak ada, kita, lagi, jawab Naura tegas. Dan, dulu, yang kamu maksud itu tidak pernah ada. Yang ada hanya aku, kamu, dan ibumu yang diam-diam kamu biarkan menggerogotiku. Arkan sadar rayuannya gagal. Wajahnya berubah. Jadi begini, kamu akan mengusirku? Setelah semua yang aku berikan padamu? Naura hampir tertawa. Apa yang kamu berikan? Selain rasa sakit hati dan tumpangan di rumah ibumu sebelum kita pindah ke rumahku. Pada saat itu, Ibu Widya turun. Ia membawa 2 koper besar dan tas tangan yang menggembung penuh. Wajahnya merah padam karena marah. Sudah, Arkan, tidak ada gunanya memohon pada wanita iblis ini, bentak Ibu Widya. Ia menatap Naura dengan kebencian murni. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu hebat bisa mengusir kami? Naura hanya mengangkat alisnya. Jangan sombong kamu, Naura, desis Ibu Widya. Kami mungkin pergi dari sini, tapi kami tahu rahasiamu. Kamu pikir kami tidak tahu soal
investasi almarhum ayahmu? Kamu pikir semua uangmu itu bersih? Hah? Ini adalah ancaman. Ibu Widya mencoba mencari celah. Naura merasakan jantungnya berdebar sejenak. Investasi ayahnya? Tapi ia cepat menguasai diri. Ayahnya adalah pengusaha jujur. Ini pasti gertakan. Silakan, jawab Naura enteng. Laporkan ke polisi jika ibu punya bukti. Apapun rahasia saya, tidak ada bandingannya dengan fakta bahwa kalian adalah benalu yang hidup menumpang. Dan sekarang, waktu kalian hampir habis. Ibu Widya kehabisan kata-kata. Gertakannya tidak mempan. Naura, kamu akan menyesal, teriak Arkan, kini berdiri. Wajah penuh penyesalannya hilang, digantikan oleh kemarahan. Kamu akan menyesal telah melakukan ini padaku dan ibuku. Waktu habis, kata Pak Darmin, melihat jam tangannya. Ia memberi isyarat kepada dua petugas keamanan. Kedua petugas itu maju. Tuan, Ibu, mari kami antar ke depan. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri, bentak Ibu Widya sambil menyeret kopernya. Arkan mengambil kopernya dengan kasar. Saat ia berjalan melewati Naura, ia berhenti sejenak. Ini belum selesai, Naura, bisiknya penuh ancaman. Naura menatap lurus ke depan, tidak goyah. Saat Arkan dan Ibu Widya berada di lorong menuju pintu, dalam kepanikan terakhir, Arkan menarik lengan ibunya. Ia berbisik sangat pelan, mengira tidak ada yang mendengar. Ibu, bagaimana dengan barang itu? Masih ada di brankas. Kita tidak bisa tinggalkan itu. Ibu Widya mendesis panik. Sialan, wanita itu mengawasi kita. Tenang saja. Nanti kita cari cara untuk mengambilnya kembali. Dia tidak akan tahu tempat itu. Mereka berdua tidak sadar. Di sudut atas lorong, sebuah titik hitam kecil tersembunyi di dalam detektor asap. Sebuah kamera mini. Naura, yang dari tadi terlihat tenang menatap ke depan, sebenarnya sedang melihat layar ponsel di pangkuannya. Ia melihat rekaman langsung bisikan mereka. Ia mendengar setiap kata dengan jelas melalui mikrofon sensitif kamera itu. Kamera itu ia pasang minggu lalu. Bukan untuk ini. Ia memasangnya karena ia curiga Arkan sering mengambil uang tunai dari dompetnya saat ia tidur. Ia berniat mengumpulkan bukti untuk masalah sepele itu. Ia tidak pernah menyangka kamera itu akan menangkap sesuatu yang jauh lebih besar. Brankas? Barang? Gumam Naura dalam hati. Pikirannya langsung bekerja. Kedua petugas keamanan membuka pintu. Arkan dan Ibu Widya berjalan keluar dari rumah itu, menyeret koper mereka di atas jalan masuk yang terbuat dari batu alam. Beberapa tetangga yang mendengar keributan tadi, mengintip dari balik tirai jendela mereka. Pemandangan seorang pria dan ibunya diusir dari rumah mewah dengan koper di tangan adalah tontonan yang langka. Pintu ditutup. Dikunci. Keheningan total menyelimuti rumah itu. Naura menghela napas panjang. Beban yang selama 3 tahun ia pikul di pundaknya, akhirnya terangkat. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Bisikan Arkan tadi adalah bukti bahwa ada rahasia lain yang tersembunyi di rumah ini. Rahasia yang mereka pikir aman. Keheningan di dalam rumah terasa berat dan asing. Bau sup yang mulai mengering di lantai dapur bercampur dengan debu marmer. Rumah itu terasa kosong, namun penuh luka. Pak Darmin berdeham pelan, memecah kesunyian. Ibu Naura, apa langkah selanjutnya? Saya akan segera mendaftarkan gugatan cerai besok pagi. Dan untuk perusakan meja dapur itu. Biarkan saja dulu, Pak, potong Naura. Kehancuran itu adalah pengingat bagi saya. Ada hal lain yang lebih mendesak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Petugas keamanan akan berjaga di luar gerbang malam ini, memastikan mereka tidak kembali. Silakan hubungi saya jika ada apa-apa, kata Pak Darmin. Setelah Pak Darmin dan petugas keamanan internal pergi, Naura mengunci pintu. Ia sendirian di rumah raksasa itu. Ia tidak merasa takut. Ia merasa marah. Dan ia merasa penasaran. Brankas, ucapnya pelan. Ia segera berjalan ke ruang kerja. Di balik sebuah lukisan abstrak besar, ada brankas dinding miliknya. Brankas itu berisi surat-surat warisan ayahnya, perhiasan peninggalan ibunya, dan dokumen penting lainnya. Ia memasukkan kombinasinya. Pintu tebal itu terbuka dengan desisan pelan. Semuanya utuh. Tidak ada yang tersentuh. Bukan yang ini, gumam Naura. Ia menutup kembali brankasnya. Pikirannya memutar ulang bisikan Arkan. Dia tidak akan tahu tempat itu. Itu berarti tempatnya tersembunyi dengan baik. Naura kembali ke ruang tamu, duduk di sofa. Ia membuka aplikasi kamera pengawas di ponselnya.
Ia tidak hanya memasang satu. Minggu lalu, ia memasang 3 kamera. 1 di lorong atas, 1 di ruang tamu menghadap pintu utama, dan 1 lagi di ruang makan. Ia memutar ulang rekaman selama 1 jam terakhir. Ia melihat dirinya berdebat dengan Arkan. Ia melihat Ibu Widya mengancamnya. Ia mencari sesuatu yang janggal. Dan ia menemukannya. Saat ia sedang berdebat sengit dengan Arkan di ruang tamu, Ibu Widya, yang berdiri di belakang Arkan, tampak gelisah. Mata wanita tua itu tidak menatap Naura. Matanya berulang kali melirik ke satu arah. Ke sudut ruang makan. Tepat ke arah lemari anggur besar yang terbuat dari kayu jati. Jantung Naura berdebar. Lemari anggur. Benda itu adalah salah satu pembelian pertama Arkan setelah mereka pindah. Arkan bilang itu penting untuk investasi dan untuk menjamu tamu penting. Meskipun Naura tahu Arkan tidak mengerti apa-apa soal anggur. Naura tidak minum alkohol, jadi ia tidak pernah peduli dengan lemari itu. Benda itu hanya pajangan mahal yang tidak berguna. Naura bangkit. Ia berjalan ke ruang makan. Lemari anggur itu tinggi menjulang, dengan pintu kaca berpola rumit. Terkunci. Tentu saja. Naura ingat Arkan menyimpan kuncinya di laci meja bar. Ia mengambil kunci kecil itu dan membukanya. Deretan botol anggur berdebu menyambutnya. Beberapa botol mahal, sisanya botol murah yang labelnya dibuat seolah mahal. Naura menyentuh botol-botol itu. Semuanya dingin. Lemari itu berfungsi. Ia memeriksa setiap sudut. Tidak ada yang aneh. Hanya rak-rak kayu berisi botol. Ia hampir menyerah, mengira intuisinya salah. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Saat membersihkan rumah, ia ingat bagian belakang lemari ini menempel rata dengan dinding. Tapi sekarang, ia melihat ke bagian rak paling bawah. Ada celah kecil yang tidak wajar. Ia mengeluarkan semua botol di rak paling bawah. Ia meraba-raba panel kayu di bagian belakang. Terasa kokoh. Tapi saat ia mengetuknya, suaranya berbeda. Suara ketukan di panel lain terdengar padat. Tapi di panel ini, suaranya sedikit berongga. Panel ini palsu. Naura mencoba menariknya. Tidak bergerak. Pasti ada mekanisme kunci tersembunyi. Ia tidak mau merusaknya. Ia butuh profesional. Ia menelepon Pak Darmin kembali. Pak, saya butuh bantuan. Saya butuh ahli brankas. Seseorang yang bisa dipercaya dan bisa bekerja diam-diam. Sekarang juga. 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Seorang pria kurus paruh baya, membawa tas perkakas kecil, berdiri di depan pintu. Ia diperkenalkan sebagai Pak Rahmat. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk saat Naura menjelaskan situasinya. Naura membawanya ke lemari anggur. Pak Rahmat memeriksanya sebentar. Ia mengeluarkan alat-alat kecil yang terlihat seperti peralatan dokter gigi. Ini panel geser, Bu. Kuncinya magnetik, katanya pelan. Ia bekerja dengan cepat dan presisi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara klik pelan. Pak Rahmat menggeser panel kayu itu ke samping. Di baliknya, tertanam di dalam dinding, sebuah kotak logam berwarna abu-abu gelap. Sebuah brankas dinding digital. Nah, ini bagian yang sulit, kata Pak Rahmat. Ia mengeluarkan alat yang berbeda, semacam stetoskop elektronik. Naura menunggu dengan napas tertahan. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang begitu penting sampai Arkan panik? Apa? Barang itu? Uang tunai? Emas batangan? Pak Rahmat bekerja dalam diam. Hanya suara putaran alatnya yang terdengar. 15 menit berlalu. Klik. Suara itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang senyap. Pak Rahmat menoleh pada Naura. Sudah terbuka, Bu. Ia menarik pintu brankas yang tebal itu. Naura melangkah maju, mengintip ke dalam. Napasnya tercekat. Isinya bukan uang tunai atau emas. Isinya adalah dokumen. Tumpukan map. Tangan Naura gemetar saat ia menarik keluar isi brankas itu satu persatu dan meletakkannya di meja makan. Pertama, beberapa buku tabungan. Naura membukanya. Semua atas nama orang yang tidak ia kenal. Tapi transaksinya besar. Puluhan, bahkan ratusan juta rupiah, masuk dan keluar dalam waktu singkat. Kedua, 4 buah paspor. 2 di antaranya adalah paspor Arkan dan Ibu Widya. Tapi 2 lagi. Wajahnya mirip Arkan dan Ibu Widya, tapi sedikit diubah. Rambut Arkan berbeda, Ibu Widya tidak memakai kacamata. Dan namanya palsu. Ini adalah paspor palsu untuk kabur. Ketiga, tumpukan dokumen tebal. Sepertinya laporan keuangan. Naura melihat kop surat perusahaan tempat Arkan bekerja. Tapi angka-angkanya janggal. Sepertinya ini
bukti penggelapan, dan terakhir, sebuah map tebal berwarna merah marun. Map ini terlihat paling penting. Naura membukanya. Lembar paling atas adalah sebuah dokumen resmi. Naura membaca judulnya. Polis Asuransi Jiwa. Jantung Naura serasa berhenti berdetak. Ia membaca detail di bawahnya. Nama tertanggung, Naura Almira. Nama ahli waris, Arkan Pradana. Perusahaan asuransi, Garda Sejahtera Life. Nilai uang pertanggungan, 20 miliar rupiah. Naura terduduk di kursi makan. Kakinya lemas. Ia membaca tanggal polis itu diterbitkan. 6 bulan yang lalu. Tepat saat Ibu Widya mulai mengeluh, sakit-sakitan, dan butuh perawatan mahal. Tepat saat Arkan tiba-tiba menjadi sangat manis dan perhatian. Memintanya menandatangani berkas investasi baru yang ia bilang untuk masa depan mereka. Naura sadar. Berkas itu. Ia menandatanganinya tanpa membaca detail. Ia terlalu percaya. Rasa dingin menjalar dari tulang punggungnya. Ini bukan lagi soal hinaan. Ini bukan lagi soal benalu atau perselingkuhan. Ini adalah rencana pembunuhan. Mereka tidak hanya ingin hartanya. Mereka berencana membunuhnya, mengambil uang asuransi, lalu kabur ke luar negeri dengan identitas palsu. Lemparan sendok sup tadi, hinaan, muntahan kucing. Itu semua bukan hanya kekejaman biasa. Itu adalah bagian dari rencana. Rencana untuk membuatnya depresi, stres, tidak stabil. Mungkin, mereka berencana membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Naura menatap puing-puing marmer di dapurnya. Palu godam di tangannya tadi. Ia baru sadar. Malam ini, ia tidak hanya menghancurkan sebuah meja. Ia baru saja menyelamatkan nyawanya sendiri. Naura menatap lembaran polis asuransi itu. Angka 20 miliar rupiah tercetak tebal di sana. Cukup untuk membuat siapapun gelap mata. Cukup untuk menjadi motif sebuah pembunuhan. Udara di ruang makan yang mewah itu terasa sesak dan dingin. Rumah yang ia cintai, yang ia bangun dengan impian akan sebuah keluarga bahagia, kini terasa seperti makam yang dirancang khusus untuknya. Setiap sudut, setiap perabot, setiap bayangan, kini terlihat menyeramkan. Ia baru saja lolos dari kematian. Lemparan sendok sup yang dilakukan Ibu Widya tadi, yang ia anggap sebagai puncak kekerasan dalam rumah tangga, ternyata memiliki makna yang jauh lebih mengerikan. Mungkin itu adalah sebuah kegagalan rencana. Tangannya masih gemetar, tapi bukan lagi karena takut. Itu adalah getaran amarah yang murni dan dingin. Ia meraih ponselnya. Ia tidak menelepon polisi. Belum. Ia tahu ini bukan kasus sederhana. Arkan dan Ibu Widya bukan penjahat bodoh. Mereka licik. Mereka telah merencanakan ini berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Mereka punya paspor palsu. Mereka punya rekening di luar negeri. Jika ia salah langkah sedikit saja, mereka bisa kabur dan ia tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Ia menelepon satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Pak Darmin, kata Naura, suaranya stabil, nyaris tanpa emosi. Saya butuh Anda kembali ke rumah saya. Sekarang juga. Dan tolong, jangan datang sendirian. Bawa seseorang yang ahli dalam kasus penipuan dan sesuatu yang lebih besar. Pak Darmin merasakan urgensi dalam suara kliennya. Kurang dari 40 menit kemudian, ia tiba kembali. Kali ini, ia tidak membawa satpam. Ia membawa seorang pria berpenampilan tenang dengan mata yang tajam, yang ia perkenalkan sebagai Pak Anton. Pak Anton adalah mantan detektif kepolisian yang kini bekerja sebagai penyelidik swasta, spesialis kejahatan kerah putih dan kasus-kasus rumit. Naura membawa mereka ke ruang makan. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk ke meja, tempat semua isi brankas rahasia itu tersebar. Paspor palsu. Buku tabungan asing, laporan keuangan palsu, dan di tengah, polis asuransi jiwa. Pak Darmin terkesiap. Ia seorang pengacara perceraian, tapi ia cukup tahu untuk mengenali perangkat kejahatan besar saat melihatnya. Pak Anton, sebaliknya, hanya mengangguk pelan. Ia memakai sarung tangan lateks dari sakunya, lalu mulai memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Polis ini aktif, kata Pak Anton pelan, matanya menelusuri detail. Dibeli 6 bulan lalu. Premi dibayar lunas untuk 1 tahun di muka. Pembayarannya ditransfer dari salah satu rekening asing ini. Rekening itu, saya tidak tahu apa-apa soal itu, kata Naura. Tentu saja tidak, Bu, sahut Pak Anton. Ini adalah rekening cangkang. Tempat mencuci uang. Saya lihat di laporan keuangan ini, ia menunjuk dokumen perusahaan Arkan, ada ketidaksesuaian yang sangat besar antara pengeluaran yang dilaporkan dan pendapatan aktual.
Suami Anda telah menggelapkan uang dari perusahaannya sendiri. Tapi perusahaan itu milik keluarga, kata Naura bingung. Bukan, sela Pak Darmin, yang juga ikut memeriksa. Ini, ya Tuhan, Naura. Perusahaan ini adalah supplier untuk perusahaan utama keluarga Anda. Perusahaan peninggalan ayah Anda. Arkan menggunakan posisinya untuk menaikkan harga tagihan secara palsu, lalu mengalihkan selisihnya ke rekening-rekening ini. Dia tidak hanya mencuri dari tempatnya bekerja, dia mencuri dari Anda. Dari warisan keluarga Anda. Naura merasa mual. Jadi, selama ini, saat Arkan mengeluh tentang pekerjaan, saat ia bilang ia bekerja keras, ia sebenarnya sibuk merampok istrinya sendiri. Dan Ibu Widya, yang selalu menuntut uang untuk perawatan, atau arisan, pastilah kaki tangannya. Lalu paspor palsu itu. Bisik Naura. Rencana pelarian, jawab Pak Anton. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Ia berhenti, lalu menatap lurus ke mata Naura. Dan apa yang mereka mau, Bu Naura, ada di polis asuransi ini. Dunia Naura serasa runtuh, lalu terbangun kembali dalam bentuk yang mengerikan. Mereka berencana membunuh saya. Semua indikasinya mengarah ke sana, kata Pak Anton tegas. Skema penggelapan uang sudah di tahap akhir. Mereka sudah mengumpulkan cukup banyak. Langkah terakhir adalah menguangkan polis asuransi ini. 20 miliar adalah pembayaran terbesar mereka. Naura terduduk. Ia teringat sesuatu. Berkas investasi. 6 bulan lalu. Arkan menyuruh saya menandatangani setumpuk berkas. Dia bilang itu untuk investasi masa tua kami. Saya sedang sibuk dengan klien, saya percaya padanya. Saya menandatanganinya begitu saja. Pasti polis itu terselip di antaranya. Taktik klasik, kata Pak Anton. Dan sup itu. Naura melanjutkan, pikirannya kini berlari kencang. Malam ini, Ibu Widya membenci masakan saya, tapi dia tidak pernah sampai melempar saya dengan sendok baja. Dia mencicipinya, lalu berteriak seperti orang gila. Dia bilang rasanya seperti muntahan kucing. Pak Anton mengerutkan kening. Apakah Ibu Naura sempat mencicipi sup itu? Tidak. Saya sedang menyiapkan mangkuk, lalu dia melempar saya. Apakah Ibu Widya yang memasukkan bumbu terakhir? Naura berpikir keras. Tidak, tapi tunggu. Tadi sore, Arkan pulang lebih awal. Dia bilang dia mau membuat minuman kesehatan, resep ibunya di dapur. Dia cukup lama di dapur sendirian. Saya sedang di ruang kerja. Dia bilang, sayang, nanti kamu tinggal panaskan supnya saja, ya? Ibu pasti suka. Keheningan yang mematikan memenuhi ruangan. Sianida, bisik Pak Anton. Atau arsenik. Beberapa racun tidak berbau, tapi memiliki rasa yang sangat pahit atau aneh jika tercampur dalam makanan kental seperti sup krim. Ibu Widya, yang tahu rencana itu, mencicipinya untuk memastikan. Tapi mungkin rasanya terlalu jelas. Dia panik. Dia takut Ibu Naura akan mencicipinya dan curiga. Jadi dia menciptakan kekacauan. Dia melempar saya, Naura menyelesaikan kalimat itu, untuk menghentikan saya menyajikan sup itu. Untuk menumpahkannya. Dia mengorbankan rencana malam ini untuk menghindari kecurigaan. Dan Arkan, tambah Pak Darmin, mengeraskan volume televisi. Bukan hanya untuk mengabaikan Anda. Tapi untuk memberi sinyal pada ibunya, bahwa dia tidak mau terlibat dalam kekacauan yang baru saja dibuat ibunya. Mereka gagal. Naura menutup matanya sejenak. Ia merasa seperti baru saja berjalan di atas jembatan tali, dan di bawahnya ada jurang yang sangat dalam. Ia tidak tahu ia nyaris jatuh. Mereka akan mencoba lagi, kata Naura, membuka matanya. Amarahnya kini telah mengeras menjadi baja. Mereka sudah diusir. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka pasti sadar brankas ini sudah saya temukan. Mereka putus asa. Orang putus asa akan bertindak nekat. Benar, kata Pak Anton. Mereka mungkin akan mencoba masuk paksa, atau mencoba menculik Anda. Kalau begitu, kata Naura sambil berdiri, jangan biarkan mereka putus asa. Kita harus memberi mereka harapan. Pak Darmin dan Pak Anton menatapnya bingung. Mereka serakah, jelas Naura. Keserakahan adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka pikir saya bodoh. Mereka pikir saya lemah. Mari kita gunakan itu. Mereka menginginkan uang, kita akan beri mereka umpan uang. Pak Anton mulai tersenyum tipis. Saya suka arah pemikiran ini, Bu. Pak Darmin, Naura beralih ke pengacaranya. Segera bekukan semua rekening bersama.
Blokir semua kartu kredit. Pastikan mereka tidak punya akses ke uang sepeser pun malam ini. Sedang diurus, Bu, jawab Pak Darmin. Pak Anton, Naura menatap sang penyelidik. Saya ingin Anda dan tim Anda memasang kamera dan mikrofon terbaik yang Anda punya di seluruh lantai bawah rumah ini. Di setiap sudut. Saya ingin ini terlihat seperti panggung teater. Dan saya butuh polisi. Bukan polisi patroli, tapi tim terbaik. Yang bisa bergerak diam-diam dan menangkap basah. Bisa diatur, kata Pak Anton. Saya punya koneksi di Polda. Tapi apa umpannya? Naura mengambil ponselnya. Umpannya adalah saya. Saya akan menelepon Arkan. Saya akan memberinya tawaran yang tidak bisa ia tolak. Naura berjalan ke dapur. Ia melihat puing-puing marmer. Ia menyentuh bekas memar di pelipisnya. Rasa sakit itu kini menjadi bahan bakarnya. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan bersembunyi. Ia akan menghadapi mereka di rumahnya sendiri. Di panggung yang telah ia siapkan. Malam semakin larut. Rumah itu kini telah berubah. Tim kecil Pak Anton bekerja dengan efisiensi yang senyap dan profesional. Kamera-kamera seukuran kancing tersembunyi di dalam ornamen, di balik lukisan, dan di dalam lampu gantung. Mikrofon terarah dipasang di atas meja makan dan di ruang tamu. Puing-puing marmer di dapur telah dibersihkan oleh petugas kebersihan yang dipanggil Pak Anton, namun pulau dapur yang hancur itu sengaja dibiarkan sebagai pusat perhatian. Ditutupi kain putih besar, membuatnya tampak seperti monumen sebuah bencana. Naura telah berganti pakaian. Ia mengenakan gamis sederhana namun elegan, dan hijab yang serasi. Wajahnya dirias tipis, cukup untuk menutupi pucatnya, namun membiarkan sedikit bayangan memar di pelipisnya terlihat. Pak Anton dan Pak Darmin kini berada di ruang komando, dadakan. Mereka telah mengubah kamar tamu di lantai atas menjadi pusat monitor. Beberapa petugas polisi berpakaian preman sudah siaga di rumah tetangga yang sedang kosong, menunggu sinyal. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu pemeran utamanya. Naura mengambil napas dalam-dalam. Ia duduk di sofa ruang tamu. Ia menekan nomor Arkan. Telepon berdering beberapa kali. Lalu diangkat. Apa? Suara Arkan terdengar kasar dan panik. Terdengar suara klakson mobil di latar belakang. Mereka pasti di jalan, tidak punya tujuan. Naura segera mengubah suaranya. Ia membiarkan getaran kecil yang ia yakini bisa ia palsukan. Ia menangis. Arkan, Mas Arkan. Panggilnya lirih, penuh isak tangis. Keheningan di seberang sana. Arkan terkejut. Ini adalah suara Naura yang ia kenal. Naura yang lemah. Naura, tanyanya, bingung. Ada apa? Mas, aku takut. Isak Naura. Aku sendirian di rumah ini. Aku salah. Aku minta maaf. Aku tadi kalap. Aku tidak seharusnya mengusir kalian. Aku minta maaf, Mas. Terdengar suara Arkan berbisik kepada ibunya. Dia menangis. Dia minta maaf. Lalu suara Ibu Widya, sudah Ibu bilang, dia tidak bisa hidup tanpamu. Arkan kembali bicara di telepon, suaranya kini sedikit lebih percaya diri. Ya, kamu memang salah, Naura. Kamu keterlaluan. Menghancurkan meja, mengusir suami dan ibu mertuamu sendiri. Aku tahu, Mas, aku tahu. Aku mohon, kembali. Aku tidak bisa begini. Tangis Naura semakin menjadi-jadi. Kami tidak bisa kembali begitu saja. Naura, kata Arkan, nadanya kini berubah menjadi dingin. Ia merasa di atas angin. Ibu sangat syok. Kamu sudah menyakiti hatinya. Aku akan minta maaf pada ibu. Aku akan bersujud di kakinya. Apa saja, Mas. Tapi aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau. Terdengar lagi bisikan. Arkan dan ibunya sedang berdiskusi. Mereka jelas kebingungan dengan perubahan sikap Naura yang begitu cepat. Kamu sudah temukan sesuatu di lemari anggur? Tanya Arkan tiba-tiba, sebuah tes. Jantung Naura berdebar. Ia harus memainkan ini dengan sempurna. Lemari anggur? Maksudmu, botol-botol minuman itu? Tidak, Mas, aku tidak menyentuhnya. Aku hanya membersihkan pecahan marmer. Aku menyesal, sungguh. Keheningan lagi. Arkan dan Ibu Widya tampaknya percaya. Mereka percaya Naura terlalu bodoh untuk menemukan brankas itu. Dengar, Naura, kata Arkan. Kami tidak punya uang. Kamu memblokir semua kartu. Kami bahkan tidak bisa memesan hotel. Inilah saatnya. Uang. Ya, uang, kata Naura cepat. Aku
Aku tahu aku salah. Aku akan ganti rugi. Aku tidak mau perceraian ini jadi ribut. Aku tidak mau keluargaku tahu. Aku malu. Apa maksudmu? Tanya Arkan, nadanya penuh minat. Aku akan siapkan surat. Surat damai. Aku akan berikan kalian uang, kata Naura. Uang berapa? Suara Ibu Widya kini terdengar jelas. Ia merebut telepon Arkan. Ibu, maafkan saya, Ibu. Isak Naura. Berapa uangnya? Bentak Ibu Widya tidak sabar. 5 miliar rupiah. Tunai, jawab Naura. Hening seketika. Di seberang telepon, Naura bisa membayangkan mata Arkan dan Ibu Widya membelalak serakah. 5 miliar. Uang yang cukup untuk mereka kabur dan memulai hidup baru, bahkan tanpa uang asuransi. Mereka pasti mengira Naura panik dan ingin membeli kebisuan mereka. Kamu serius? Tanya Arkan, mengambil alih telepon. Ya, Mas. Aku hanya ingin ini selesai. Aku tidak mau ada tuntutan. Aku tidak mau namaku jelek. Tolong datang ke rumah malam ini. Kita tanda tangani surat perjanjian damai, surat cerai, lalu aku akan berikan uangnya. Aku sudah siapkan. Bagaimana kami tahu kamu tidak bohong? Bagaimana kami tahu kamu tidak panggil polisi? Tanya Arkan curiga. Polisi? Tawa Naura terdengar histeris. Untuk apa? Menangkapku karena merusak mejaku sendiri? Mas, aku yang malu di sini. Aku mohon. Hanya kita bertiga. Selesaikan baik-baik. Arkan dan Ibu Widya berdiskusi pelan. Naura bisa menangkap kata-kata seperti, bodoh, kesempatan terakhir, ambil uangnya. Baik, kata Arkan akhirnya. Kami akan datang. 1 jam lagi. Siapkan uangnya. Dan jangan coba-coba macam-macam, Naura. Kali ini, aku tidak akan main-main. Iya, Mas. Terima kasih. Aku akan siapkan makan malam. Aku masak sup lagi. Sup kesukaanmu? Telepon ditutup. Naura menurunkan ponselnya. Wajahnya yang tadi berlinang air mata kini kering dan keras. Ia menatap Pak Anton dan Pak Darmin melalui kamera kecil yang terhubung ke ERPC-nya. Mereka masuk perangkap, kata Naura pelan. Di ruang komando, Pak Anton mengangguk. Tim siaga. Semua mikrofon aktif. Naura berjalan ke dapur. Ia benar-benar memasak sup. Bukan sup krim. Kali ini sup kaldu bening dengan sayuran. Ia menuangkannya ke dalam 3 mangkuk dan meletakkannya di meja makan yang sudah tertata rapi. Di sebelah mangkuknya, ia meletakkan 1 map dokumen. Itu adalah surat cerai yang sesungguhnya. Tepat 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Naura mengambil napas panjang. Ia merapikan hijabnya. Ia berjalan ke pintu. Ia membukanya. Di sana, berdiri Arkan dan Ibu Widya. Mereka berusaha keras memasang wajah tenang, tapi mata mereka tidak bisa berbohong. Mata mereka liar, dipenuhi keserakahan dan kebencian. Naura? Sapa Arkan, mencoba tersenyum. Silakan masuk, kata Naura, suaranya ia buat sedikit gemetar. Aku sedang memanaskan sup. Makan malam terakhir kita. Arkan dan Ibu Widya melangkah masuk. Mereka melirik ke arah dapur, ke pulau marmer yang tertutup kain. Mereka tersenyum sinis, mengira itu adalah simbol penyesalan Naura. Mereka tidak tahu, mereka baru saja melangkah masuk ke dalam penjara yang mereka gali sendiri. Pintu di belakang mereka tertutup dengan pelan. Arkan dan Ibu Widya duduk di meja makan. Suasana terasa sangat kaku. 3 mangkuk sup kaldu bening yang masih mengepul diletakkan di atas meja. Aromanya harum. Namun, tidak ada yang berani menyentuhnya. Mata Arkan dan Ibu Widya terus melirik ke arah mangkuk itu, lalu beralih ke Naura, lalu kembali ke sup. Senyum palsu yang tadi dipasang Arkan saat masuk, kini luntur. Ibu Widya terlihat gelisah, jemarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu yang mengkilap. Mereka datang untuk uang 5 miliar, tapi pemandangan sup ini membangkitkan ingatan yang tidak menyenangkan. Ingatan akan rencana mereka sendiri. Kenapa tidak dimakan supnya? Tanya Naura pelan. Ia duduk di seberang mereka, posturnya tegak. Hijabnya yang rapi membingkai wajahnya yang tenang. Kami tidak lapar, jawab Arkan cepat. Kami kesini untuk bicara bisnis, Naura. Soal kesepakatan damai itu. Benar? Timpal Ibu Widya tidak sabar. Matanya menatap liar ke sekeliling ruangan, seolah mencari di mana koper berisi uang itu disembunyikan. Mana uangnya? Dan mana surat yang harus kami tanda tangani? Cepat selesaikan, kami mau pergi. Naura tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai matanya.
Tentu saja, Ibu. Kita selesaikan ini secepatnya. Saya juga sudah muak. Naura mengambil map yang ada di samping mangkuknya. Ia tidak langsung memberikannya. Ia malah mengambil sendoknya sendiri, mencelupkannya ke mangkuk sup di depannya, lalu memakannya dengan tenang. Enak, katanya. Tidak seperti buatan saya sebelumnya. Kan? Yang ibu bilang seperti muntahan kucing itu. Ibu Widya tersentak. Wajahnya memerah. Atau, mungkin ibu takut sup ini ada rasanya? Lanjut Naura, matanya menatap tajam ke arah ibu Widya. Rasa yang pahit. Mungkin? Seperti racun? Keheningan total melanda meja makan. Arkan membeku. Genggaman ibu Widya di tepi meja mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Apa maksud omonganmu? Desis Arkan. Kenapa? Kalian terlihat tegang sekali, kata Naura, nadanya masih ringan, tapi penuh sindiran. Oh, maaf. Pasti karena aku menghancurkan pulau dapur kesayangan ibu. Ia menunjuk ke arah dapur, di mana kain putih menutupi puing-puing marmer. Itu, sebuah kesalahan. Seharusnya aku tidak menghancurkan barang milikku sendiri. Cukup main-mainnya, Naura, bentak Arkan, ia mulai panik. Sesuatu terasa sangat salah. Naura yang ada di depannya ini bukan Naura yang menangis di telepon. Berikan suratnya. Baik, kata Naura. Ia menggeser map itu ke tengah meja. Arkan buru-buru meraihnya. Ia membukanya. Ia mengharapkan surat perjanjian damai, surat pernyataan tidak akan menuntut, dan surat cerai sederhana. Tapi yang ia baca membuatnya bingung. Ini memang surat cerai. Tapi lampirannya? Apa ini? Tanya Arkan. Suaranya bergetar. Gugatan pembagian harta Gonogini? Naura, kita punya perjanjian pranikah. Kamu tidak bisa. Oh, tentu saja saya tidak akan menuntut harta Gonogini, Arkan. Karena memang tidak ada harta Gonogini. Yang ada hanya hartaku, jawab Naura. Baca terus. Halaman paling belakang. Arkan membalik lembaran terakhir. Itu bukan surat perjanjian. Itu adalah daftar. Daftar aset yang digelapkan. Daftar nomor rekening bank di luar negeri. Wajah Arkan pucat pasi. Dari mana kamu dapat ini? Ibu Widya, melihat reaksi anaknya, langsung panik. Apa itu? Nak, apa yang dia tulis? Naura tidak membiarkan Arkan menjawab. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Kalian tahu, dinding rumah ini ternyata bisa bicara. Detektor asap juga punya mata. Ia menekan tombol play. Suara dari ponsel itu memenuhi ruangan. Suara bisikan panik Arkan, yang terekam beberapa jam lalu. Ibu, bagaimana dengan barang itu? Masih ada di brankas. Kita tidak bisa tinggalkan itu. Lalu suara Ibu Widya. Sialan, wanita itu mengawasi kita. Tenang saja. Nanti kita cari cara untuk mengambilnya kembali. Dia tidak akan tahu tempat itu. Arkan menjatuhkan map di tangannya. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Kamu merekam kami? Tentu saja, kata Naura. Setelah aku sadar suamiku suka mencuri uang tunai dari dompetku selagi aku tidur. Dasar wanita licik, jerit Ibu Widya. Jadi ini semua jebakan? Teleponmu tadi? Tangisanmu? Anggap saja begitu, jawab Naura. Ia berdiri. Brankas di balik lemari anggur. Ide yang bagus. Tapi tidak cukup bagus. Naura berjalan ke lemari kabinet di belakangnya. Ia membukanya. Ia menarik keluar tumpukan dokumen yang tadi ia temukan. Ia melemparkannya satu persatu ke atas meja makan. Ini, katanya, melempar buku tabungan asing. Kalian cukup sibuk, ya? Mencuci uang? Ini, ia melempar laporan keuangan palsu. Menggelapkan uang dari perusahaan warisan ayahku sendiri? Kamu merampokku, Arkan. Selama bertahun-tahun. Ini, ia melempar paspor palsu. Rencana kabur yang manis. Wajah baru, nama baru. Kalian sudah merencanakannya sejak lama. Arkan tidak bisa bergerak. Ia seperti patung. Ibu Widya gemetar hebat. Lalu, Naura mengambil satu lembar dokumen terakhir. Map berwarna merah marun. Ia membukanya perlahan. Dan ini adalah favoritku. Ia meletakkan polis asuransi jiwa itu di depan Arkan. Tepat di atas mangkuk supnya yang masih utuh. 20 miliar rupiah, kata Naura, suaranya kini dingin menusuk. Rupanya, nyawaku ada harganya. Dan harganya sangat mahal. Saat itulah Ibu Widya meledak.
Ia tidak bisa menahannya lagi. Ketakutan, keserakahan, dan kemarahannya bercampur aduk. Harusnya aku membunuhmu dari dulu. Pekiknya histeris, wajahnya memerah padam. Harusnya aku tidak panik. Harusnya sup krim tadi selesai. Kamu dan warisan sialanmu itu. Ibu. Diam, teriak Arkan panik, mencoba membungkam ibunya. Kenapa aku harus diam? Raung Ibu Widya, kini menatap anaknya dengan benci. Ini semua karenamu. Kamu yang terlalu lambat, terlalu pengecut. Kalau saja kamu ikuti rencanaku dari awal, wanita ini sudah mati 6 bulan lalu. Kita sudah kaya raya. Arkan, yang kini ikut tersudut, membalas dengan kemarahan yang sama. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Menunggu dia terlihat benar-benar depresi. Supaya terlihat seperti bunuh diri. Rencanamu yang gegabah, Bu. Seperti malam ini, kamu merusak semuanya dengan melempar sendok itu. Keheningan total. Hanya suara napas mereka yang terengah-engah. Mereka telah mengatakannya. Mereka mengakuinya. Naura berdiri menatap dua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, kata Naura pelan. Arkan dan Ibu Widya menatapnya bingung. Terima kasih atas pengakuan kalian. Tepat pada saat itu, semua pintu di lantai bawah terbuka serempak. Pintu depan, pintu samping, pintu taman. Belasan pria berpakaian preman, dipimpin oleh Pak Anton dan beberapa perwira polisi berseragam, menyerbu masuk ke ruang makan. Arkan dan Ibu Widya melompat dari kursi mereka. Mata mereka membelalak ngeri. Mereka terjebak. Selamat malam, Tuan Arkan, Ibu Widya, kata seorang perwira polisi, suaranya tenang namun berwibawa. Anda berdua ditahan atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana, penggelapan, dan pencucian uang. Arkan menatap Naura. Wajahnya pucat, penuh kebencian dan rasa tidak percaya. Kamu menjebakku. Naura hanya menatap balik. Kalian yang menjebak diri kalian sendiri. Penangkapan itu berlangsung cepat dan efisien. Ibu Widya menjerit histeris saat seorang poluan wanita memborgol tangannya. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri. Lepaskan aku. Aku tidak salah. Dia yang gila. Dia menghancurkan dapurnya sendiri. Dia menjebak kami. Namun, teriakannya tidak ada gunanya. Matanya yang liar menatap Naura. Kamu akan membusuk di neraka, Naura. Kamu iblis berhijab. Naura hanya diam, berdiri di dekat pilar ruang makan, menyaksikan kejatuhan mereka. Arkan, di sisi lain, bereaksi berbeda. Setelah syok awalnya mereda, ia langsung terkulai. Semua energi seolah tersedot dari tubuhnya. Saat petugas memborgol tangannya, ia tidak melawan. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu permainannya telah berakhir. Semua rencana, semua kebohongan, semua kerja kerasnya mencuri hancur dalam satu malam. Dia otaknya. Tiba-tiba Arkan berteriak, menunjuk ibunya yang sedang digiring petugas lain. Saya melakukan ini semua karena dia. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang mengancam saya. Saya hanya menuruti kemauannya. Ibu Widya, yang mendengar tuduhan itu, berhenti meronta. Ia berbalik menatap anaknya dengan pandangan tidak percaya. Apa katamu, anak durhaka? Desisnya penuh racun. Kamu yang datang padaku dengan rencana penggelapan itu. Kamu yang menemukan polis asuransi itu. Dasar anak manja tidak becus. Lemah. Selalu bersembunyi di balik ibumu. Saya lemah karena ibu yang membuat saya begini, balas Arkan. Cukup, bentak perwira polisi yang memimpin. Simpan drama keluarga kalian untuk di pengadilan. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Dua konspirator, dua manusia serakah, kini saling menyalahkan di depan polisi, di tengah rumah mewah yang tidak akan pernah mereka miliki. Semua topeng mereka telah luntur. Pak Anton mendekati Naura. Kami mendapatkan semuanya, Bu Naura. Rekaman pengakuan yang jernih. Ditambah semua bukti fisik dari brankas. Mereka tidak akan bisa lolos. Bagus, jawab Naura, suaranya sedikit bergetar, kini setelah adrenalinnya mulai surut. Seorang detektif lain menghampiri Arkan dan Ibu Widya yang sudah siap digiring keluar. Sekadar informasi untuk Anda berdua, kata detektif itu. Atas kerjasama dengan Kepolisian Internasional, semua rekening bank cangkang Anda di luar negeri yang terdaftar di dokumen itu, sudah dibekukan 1 jam yang lalu. Seluruh isinya disita oleh negara sebagai barang bukti pencucian uang. Itu adalah pukulan terakhir.
Jika tadi Arkan masih punya harapan tipis untuk lolos atau menyewa pengacara mahal, kini harapan itu pupus. Uang hasil curian mereka lenyap. Ibu Widya tidak berteriak lagi. Ia hanya menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Ia kini benar-benar tidak punya apa-apa. Petugas mulai menggiring mereka keluar. Mereka melewati ruang tamu, lalu melewati dapur. Kain putih yang menutupi pulau dapur yang hancur itu tersingkap sedikit, memperlihatkan marmer yang pecah berkeping-keping. Pemandangan itu adalah simbol kehancuran mereka sendiri. Saat mereka sampai di pintu depan, Arkan berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap Naura untuk terakhir kalinya. Ia melihat istrinya berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang dingin dan penuh kemenangan. Semua sandiwara telah usai. Naura? Panggilnya, suaranya parau. Naura, tolong aku mohon. Aku suamimu. Apapun yang terjadi, aku masih suamimu. Itu adalah upaya terakhirnya. Upaya paling menyedihkan. Mencoba menggunakan ikatan pernikahan yang telah ia hianati ribuan kali. Naura berjalan perlahan mendekatinya. Ia berhenti beberapa langkah di depan Arkan. Polisi yang memegang Arkan berhenti, memberi mereka ruang sejenak. Naura menatap mata pria yang dulu sangat ia cintai. Pria yang rela ia berikan segalanya. Pria yang sama yang merencanakan kematiannya untuk uang. Kamu bukan suamiku, kata Naura. Suaranya jelas dan mantap, terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Suamiku tidak akan membiarkan ibunya melempar kepalaku dengan sendok. Suamiku tidak akan mengeraskan volume televisi saat aku disakiti. Ia maju satu langkah lagi, menatap Arkan tepat di matanya. Kamu hanya benalu, bisiknya. Seekor benalu yang gagal membunuh inangnya. Wajah Arkan hancur. Kata-kata itu lebih sakit daripada borgol di tangannya. Naura berbalik, tidak menoleh lagi. Bawa mereka pergi, katanya kepada petugas. Arkan dan Ibu Widya digiring keluar dari pintu. Pintu itu tertutup. Di luar, suara sirine polisi yang tadi hening, kini dinyalakan. Suaranya meraung-raung, mengumumkan pada seluruh lingkungan yang sunyi itu bahwa keadilan sedang ditegakkan. Naura berdiri sendirian di ruang tamunya. Ia berjalan ke arah jendela, menyibak tirai. Ia melihat mobil polisi itu menjauh, membawa dua orang yang paling ia benci. Ia menghela napas panjang. Napas kebebasan pertamanya setelah 3 tahun. Ia menangis. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesakitan. Itu adalah air mata kelegaan. Setelah pintu tertutup dan raungan sirine menjauh, keheningan yang tersisa di rumah itu terasa memekakkan telinga. Naura berdiri terpaku untuk waktu yang lama. Rumah yang selama 3 tahun menjadi saksi bisu penderitaannya, malam ini telah menjadi panggung keadilannya. Pak Anton dan timnya mulai membereskan peralatan mereka dengan efisien. Kamera-kamera tersembunyi dicabut, mikrofon dilepas. Pak Darmin, pengacaranya, menghampiri Naura dengan segelas air. Tangan Naura masih sedikit gemetar saat menerimanya. Sudah berakhir, Bu Naura, kata Pak Darmin pelan. Setidaknya, bagian terberatnya. Naura mengangguk, meneguk air itu. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang, biarkan hukum yang bekerja. Bukti yang kita miliki sangat kuat. Pengakuan lisan mereka yang terekam jelas, ditambah semua dokumen dari brankas, sudah lebih dari cukup. Mereka tidak akan bisa lolos. Jelas Pak Darmin. Anda harus bersiap untuk persidangan. Ini akan jadi berita besar. Pak Darmin benar. Keesokan harinya, berita itu meledak. Skandal penggelapan dan percobaan pembunuhan. Pengusaha muda dan ibunya ditangkap. Media meliputnya dengan antusias. Kasus seorang istri yang dijebak oleh suami dan ibu mertuanya sendiri, demi polis asuransi 20 miliar rupiah, menjadi santapan publik. Naura, yang selalu hidup di bawah radar, kini menjadi pusat perhatian. Tapi ia tidak bersembunyi. Ia telah memutuskan untuk menghadapi ini sampai tuntas. Beberapa minggu pertama adalah yang terberat. Naura harus menjual rumah itu. Ia tidak tahan lagi tinggal di sana. Setiap sudut mengingatkannya pada pengkhianatan. Pulau dapur yang hancur itu telah dirobohkan sepenuhnya, tapi lukanya di hati Naura masih ada. Ia menjual rumah itu dengan cepat, bahkan dengan harga sedikit di bawah pasar. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi. Untuk sementara, ia pindah ke sebuah apartemen servis yang aman, hanya ditemani oleh asisten rumah tangga yang ia percaya. Ia juga mulai memberes-bereskan kekacauan di perusahaan ayahnya. Dengan bantuan Pak Darmin dan tim auditor baru, ia memutus semua kontrak dengan perusahaan palsu yang didirikan Arkan, membersihkan nama baik perusahaan keluarganya, dan mengambil alih kendali penuh. 3 bulan kemudian,
Persidangan dimulai. Ruang sidang penuh sesak. Naura, mengenakan hijab sederhana berwarna krem dan pakaian yang sopan, berjalan memasuki ruang sidang dengan kepala tegak. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduk Arkan dan Ibu Widya. Mereka terlihat sangat berbeda. Ibu Widya, yang dulu selalu tampil glamor dengan perhiasan mencolok, kini hanya mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Wajahnya kusam, keriputnya terlihat lebih dalam, dan matanya penuh kebencian. Arkan terlihat kurus, tidak terurus, dan matanya kosong. Ia tidak berani menatap Naura. Saudari Naura Almira, panggil jaksa penuntut. Bisakah Anda ceritakan kronologi kejadian pada malam penangkapan? Dengan suara yang tenang dan jelas, Naura menceritakan semuanya. Ia memulai dari sore itu. Saya sedang memasak sup di dapur. Ia menceritakan bagaimana Ibu Widya menghinanya. Puncaknya adalah ketika sendok sup besar itu menghantam kepalanya. Lalu suami saya, terdakwa Arkan, hanya mengeraskan volume televisi. Pura-pura tidak mendengar apa-apa. Seluruh ruang sidang terdiam. Jaksa melanjutkan. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya sadar bahwa pernikahan saya sudah selesai. Bahwa saya tidak bisa lagi diam, jawab Naura. Saya mengambil palu, dan saya menghancurkan meja dapur marmer milik saya sendiri. Pengacara Arkan dan Ibu Widya langsung melompat. Keberatan, Yang Mulia. Ini menunjukkan ketidakstabilan emosi saksi. Ditolak, kata hakim. Saksi hanya menjawab pertanyaan. Lanjutkan. Naura lalu menceritakan bagaimana ia mengusir mereka, bagaimana ia menemukan brankas rahasia di balik lemari anggur, dan bagaimana ia menemukan polis asuransi jiwa senilai 20 miliar rupiah. Polis itu dihadirkan sebagai barang bukti A, paspor palsu sebagai barang bukti B, laporan penggelapan sebagai barang bukti C. Tapi bukti paling telak diputar kemudian. Pertama, rekaman audio dari ponsel Naura. Bisikan panik Arkan di lorong. Ibu, bagaimana dengan barang itu? Masih ada di brankas. Suara mereka terdengar jelas. Lalu, rekaman dari makan malam jebakan. Ruang sidang yang hening mendengarkan pengakuan Ibu Widya yang melengking. Harusnya aku membunuhmu dari dulu. Harusnya sup krim tadi selesai. Kamu dan warisan sialanmu itu. Disusul oleh jawaban Arkan. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Menunggu dia terlihat benar-benar depresi. Supaya terlihat seperti bunuh diri. Ibu Widya berteriak di kursi pesakitan. Bohong. Itu editan. Dia menjebak kami. Dia iblis. Tenang, bentak hakim sambil mengetuk palu. Pengacara pembela berusaha mati-matian. Mereka mencoba melukiskan Naura sebagai istri pendendam yang sakit hati, karena suaminya lebih menyayangi ibunya. Klien kami hanya berkata-kata dalam kemarahan. Yang Mulia, wajar jika seorang ibu membela anaknya. Dan soal polis asuransi, itu adalah hal yang wajar dimiliki suami istri. Jaksa penuntut berdiri. Wajar. Anda bilang? Wajar jika polis itu dibeli secara diam-diam? Wajar jika dibarengi dengan paspor palsu dan rekening pencucian uang? Wajar jika dibarengi dengan rencana untuk membuat korban terlihat depresi, agar bisa diklaim sebagai bunuh diri. Arkan dan Ibu Widya kembali melakukan kesalahan fatal yang sama. Di bawah tekanan, mereka saling menyalahkan lagi. Dia otaknya, Yang Mulia. Saya dipaksa, teriak Arkan, menunjuk ibunya. Saya cinta istri saya. Ibu saya yang meracuni saya. Pengecut, balas Ibu Widya. Kamu yang menikmati uangnya. Kamu yang mau cepat kaya. Dasar anak tidak tahu diuntung. Hakim mengetukkan palu berkali-kali. Cukup. Cukup. Persidangan itu tidak berlangsung lama. Bukti-buktinya terlalu telak. Hari pembacaan vonis. Naura hadir. Ia harus melihat ini sampai akhir. Hakim membacakan putusannya. Terdakwa, Ibu Widya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, konspirasi kriminal, dan pencucian uang. Mengingat usia terdakwa, namun juga tidak adanya rasa penyesalan sedikitpun dan kekejaman perbuatannya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ibu Widya terkulai lemas. Suaranya hilang. Ia hanya menatap kosong ke depan. Seumur hidup. Ia akan mati di dalam penjara. Hakim beralih ke Arkan. Terdakwa, Arkan Pradana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sama, ditambah dengan pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan istri dan perusahaan yang memberinya pekerjaan.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun. Arkan pingsan di kursinya. Petugas harus mengangkatnya. Naura menutup matanya sejenak. Keadilan telah ditegakkan. Ia berjalan keluar dari ruang sidang, melewati kerumunan wartawan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia masuk ke mobilnya dan menyuruh sopirnya jalan. Beban itu akhirnya benar-benar terangkat. Di dalam penjara, kehidupan baru yang keras dimulai untuk ibu dan anak itu. Mereka ditempatkan di blok terpisah. Ibu Widya, yang terbiasa dilayani dan memerintah, kini menjadi pesakitan paling rendah. Ia harus membersihkan toilet, mematuhi perintah, dan makan makanan penjara yang dingin. Sifat sombongnya membuatnya cepat dibenci narapidana lain. Ia sering terlibat perkelahian karena mencoba memerintah narapidana lain, dan ia selalu kalah. Arkan, si anak manja, hancur total. Tanpa ibunya yang melindunginya atau istri yang bisa ia manipulasi, ia hanyalah pria lemah. Ia menjadi sasaran empuk di dalam penjara. Ia menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan dan penyesalan yang tak berujung. Suatu hari, berbulan-bulan kemudian, mereka berpapasan di lorong saat jam kunjungan. Mereka saling menatap. Tidak ada lagi ikatan ibu dan anak. Yang ada hanya dua orang asing yang hancur, dipenuhi kebencian yang sama. Ini semua salahmu, desis Arkan. Ibu Widya hanya meludah ke lantai di dekat kaki Arkan sebelum didorong petugas. Itulah terakhir kalinya mereka bicara. 1 tahun kemudian. Pemandangan kota Jakarta terbentang seperti permadani berkilau di balik jendela kaca setinggi langit-langit. Naura berdiri membelakangi jendela itu, menatap ke arah 5 orang eksekutif yang duduk di meja rapat besar di ruang kantornya. Ini bukan kantor ayahnya. Ini adalah kantornya sendiri. Proposal dari perusahaan C terlalu berisiko, kata Naura. Suaranya tenang dan penuh otoritas. Hijab berwarna biru tua yang ia kenakan serasi dengan setelan kerjanya. Analisis pasar mereka lemah. Kita akan fokus pada perusahaan B. Akuisisi mereka akan membuka jalur distribusi baru untuk lini produk kita. Siapkan dokumennya, kita finalkan minggu depan. Baik, Bu Naura, jawab para eksekutif itu serempak. Mereka menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Dalam 1 tahun, Naura telah membuktikan dirinya. Ia tidak hanya mengamankan warisan ayahnya. Ia telah melipat gandakannya. Ia menjual sebagian saham perusahaan keluarga yang bergerak di bidang komoditas, dan menggunakan modal segar itu untuk mendirikan perusahaan investasinya sendiri. Ia berinvestasi di teknologi, properti, dan perusahaan rintisan yang inovatif. Ia memiliki insting bisnis yang tajam, warisan dari ayahnya, yang diasah oleh pengalamannya sendiri. Ia belajar dengan cepat bahwa kepercayaan harus diperoleh, bukan diberikan dengan cuma-cuma. Rapat selesai. Para eksekutif keluar, menyisakan Naura sendirian di ruangannya yang luas. Ia berjalan ke jendelanya, menatap ke bawah. Ia bukan lagi Naura yang takut pada bayangannya sendiri, yang menangis diam-diam di kamar mandi. Ia adalah seorang pemimpin. Seorang penyintas. Seorang wanita yang membangun kembali kerajaannya dari puing-puing pengkhianatan. Ponselnya di meja bergetar. Sebuah pesan dari Pak Darmin. Bukan lagi soal kasus. Pak Darmin kini menjadi salah satu penasihat hukum terpercaya di perusahaannya. Pesan itu hanya pengingat jadwal makan malam bisnis. Naura tersenyum. Ia merapikan mejanya dan bersiap pulang. Ia tidak lagi tinggal di apartemen servis. Ia membeli sebuah penthouse mewah di pusat kota. Apartemen itu adalah cerminan dirinya. Modern, kuat, dan penuh cahaya. Malam itu, Naura sedang bersantai di dapurnya yang minimalis namun canggih. Ia sedang tidak ingin makan di luar. Ia ingin memasak. Untuk dirinya sendiri. Ia mengeluarkan bahan-bahan segar dari kulkas. Ia memutuskan untuk membuat sup. Sup kaldu bening dengan potongan daging dan sayuran segar. Saat ia sedang mengaduk panci, televisi di ruang tamunya yang menyala pelan menyiarkan berita malam. Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan wanita pagi tadi berhasil diredam, kata pembawa berita. 1 narapidana dilaporkan tewas. Korban diidentifikasi sebagai Widya, narapidana kasus percobaan pembunuhan, tewas di ruang makan setelah terlibat perkelahian dengan narapidana lain. Naura berhenti mengaduk. Ia mendengarkan dengan saksama. Pembawa berita melanjutkan, menurut saksi mata, perkelahian fatal tersebut dipicu oleh masalah sepele, perebutan jatah makan. Korban diduga mencoba merebut semangkuk sup dingin jatah narapidana lain. Sup. Naura terdiam sejenak. Ia mematikan kompor. Ia menatap uap yang mengepul dari pancinya. Ibu Widya tewas karena semangkuk sup. Karma adalah sesuatu yang ironis.
Ia tidak merasakan kegembiraan. Ia tidak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan penutupan. Sebuah akhir yang tuntas. Ia menuangkan supnya yang harum ke dalam mangkuk keramik yang indah. Ia membawanya ke meja makannya yang menghadap langsung ke gemerlap lampu kota. Ia duduk, sendirian, namun tidak kesepian. Ia merasa utuh. Naura mengangkat sendoknya. Ia teringat sendok sup baja yang menghantam kepalanya. Sendok yang memulai semuanya. Sendok yang menghancurkan hidup lamanya, namun membukakan jalan untuk hidupnya yang baru. Hidup ini seperti sup, gumamnya pada dirinya sendiri. Kamu harus membuang semua bahan-bahan busuk dan beracun, tidak peduli sudah berapa lama bahan itu ada di pancimu, untuk bisa menikmati rasa kaldu yang sesungguhnya. Ia mencicipi supnya. Gurih, hangat, dan bersih. Sempurna, katanya sambil tersenyum. Dan ia melanjutkan makan malamnya dengan tenang.